Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa diambil bukunya ya. Oke anak-anak, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang pemisahan campuran. Anak-anak bisa melihat di halaman 110. Nah, di sini ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, campuran itu terdiri dari 2 atau lebih molekul yang masih bisa dipisahkan dari unsur-unsur penyusunnya. Di sini prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Nah, seperti apa? Wujud zatnya, ukuran partikelnya besar atau kecil, titik lalai, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan campuran ini yang sering dilakukan adalah pada proses penjernihan air atau pada saat pembuatan garam. Ya anak-anak, dalam pemisahan campuran yang akan dibahas di sini adalah filtrasi atau penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Untuk yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Di sini disebutkan pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi. Apa itu Bu filtrasi? Anak-anak bisa lihat di halaman 111. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan campuran, memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel dan zat yang bercampur. Contoh filtrasi ini ada di gambar 112 yang atas. Ini adalah penyaringan air untuk mendapatkan air yang bersih dan dibedakan dengan padatan yang tidak turun ke bawah. Dulu pada saat pandemi, Bu Yus pernah melakukan praktikum bersama anak-anak untuk pemisahan atau penyaringan air. Nah, anak-anak bisa melihat di gambar ini dulu Bu Yus lakukan pada saat belum pandemi. Nah, di gambar itu yang pertama kali mereka lakukan adalah menyiapkan alat-alat dan bahan yang harus digunakan. Nah, berikutnya, nah ini terlihat anak-anak sedang merangkai untuk proses penjernihan air dengan susunan bahan yang terserah mereka inginkan. Jadi Bu Yus bebaskan. Dia bisa melihat di YouTube, dia bisa melihat di Google bagaimana cara menjernihkan air. Bahan-bahan yang digunakan apa saja bebas. Ada yang menggunakan kapas, ada yang menggunakan sabut kelapa, pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Jadi silahkan kreativitas anak-anak masing-masing. Setelah itu kita lihat di sini. Nah ini dia menunjukkan susunan
penjernihan air menggunakan botol aqua bekas dari 2 kelompok yang berbeda. Nah, ini sudah dijejer-jejer, ada berapa kelompok itu? Ada 7 kelompok dengan bahan dan alat yang berbeda-beda. Dan ini semua digunakan untuk menjernihkan air selokan depan kelas mereka. Yang pasti air itu sangat keruh. Ternyata pada saat disaring oleh alat penyaring mereka, masing-masing tingkat kejernihan air penyaringannya beda-beda. Gambar ini anak lagi menuang air keruhnya tadi ke bahan yang digunakan kelompoknya. Nah, ini sudah terlihat masing-masing kerja kelompoknya. Dari masing-masing kelompok menyusun susunan penjernihan air dengan alat dan bahan yang berbeda dan menghasilkan air bersih dengan kadar kebersihan yang berbeda juga. Jadi ini yang tengah ini paling bersih, ya. Yang pinggir ini masih kotor. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah air keruh depan kelas selokan mereka setelah disaring menghasilkan air yang bersih. Nah, ini setelah mereka melakukan praktikum, anak-anak membuat laporan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ini juga kelompok lain presentasi dari hasil kerja mereka. Nah, itu anak-anak. Nanti di saat sudah tidak pandemi dan anak-anak diizinkan untuk datang ke sekolah, kita bisa lakukan praktek pemisahan campuran untuk proses filtrasi atau penyaringan. Ayo anak-anak, kita lihat lagi di halaman 112. Di halaman 112 pemisahan campuran yang kedua adalah sentrifugasi. Nah, ini ya. Apa Bu itu, Bu? Metode sentrifugasi ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat pada campuran itu sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contoh untuk metode sentrifugasi ini adalah memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dengan plasma darah. Jadi dalam hal ini padatannya siapa, Bu? Padatannya adalah sel darah merah dan sel darah putih. Nah, itu yang akan mengumpul di dasar tabung. Sedangkan plasma darah berupa cairan, dia ada di bagian atas. Ini proses sentrifugasi. Pemisahan campuran yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan. Proses destilasi ini biasa dilakukan pada penyulingan minyak bumi. Nah, minyak bumi itu terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda titik didihnya. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan ini memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip yang digunakan adalah perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur. Pada saat menguap, setiap zatnya itu akan terpisah. Nah, itu ya anak-anak. Nah, ini digambar halaman 114. Ini ada batu didih. Ini ada termometer untuk mengukur suhunya. Ini uap air, lampu destilasinya, pembakar bunsen untuk menguapkannya.
Ini proses pengembunan. Nah, ini air dingin yang masuk. Ini wadah penampungan hasil destilasinya. Jadi destilasi itu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik. Oke anak-anak, yang berikutnya pemisahan campuran yang keempat adalah kromatografi. Jadi proses kromatografi ini digunakan untuk memisahkan zat warna. Nah, contohnya ini adalah memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai memakai obat terlarang, ya, atau menggunakan doping. Nah, ini gambar untuk pemisahan warna, ya. Jadi prinsipnya di sini pemisahan zat warna ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran, dan prinsip kerjanya itu pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium ketika dialiri suatu medium bergerak, ya. Jadi kecepatan merambat. Nah ini anak-anak, sini ya. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya adalah kromatografi kertas. Oke anak-anak. Dan sekarang yang terakhir adalah sublimasi. Pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Ini ya. Prinsip kerja metode pencampuran pemisahan campuran dengan sublimasi ini didasarkan pada campuran zat yang memiliki zat yang dapat menyublim. Nyublim itu apa? Perubahan wujud padat ke gas. Sedangkan zat yang lainnya itu tidak dapat menyublim. Jadi campurannya yang satu bisa menyublim, yang satu tidak dapat menyublim. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam. Ya, di sini metode sublimasi. Ini untuk pemanasan biar terjadi penguapan. Prosedur sublimasinya di sini. Ini campuran kapur barus dan pasir. Ini es batu. Jadi proses sublimasi ini berdasarkan prinsip zat penyusunnya ada yang mampu menyublim. Oke anak-anak, jadi pemisahan campuran semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi dalam perubahan fisika dan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.